Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf sebesar-besarnya ya Bapak, Pak Menteri kita, tidak bisa sebut nama satu persatu, mohon maaf ya. Ya, ini ada hari amat bersejarah bagi saya secara personalnya dan juga satu kebanggaan bagi saya sebagai anak Malaysia yang dari Sarawak, bisa mengadakan satu usaha sama, kerjasama di antara dua negara. Walaupun kita dibezakan dengan Indonesia dan Malaysia, walhal kita asal usulnya satu rumpun, khasnya di Kalbar, di mana satu tanah. Contohnya kalau di Kalbar itu, dari Sarawak ke Kalbar itu macam kita di Jakarta ini mau ke Banten gitu, dari mobil ya, dekat je. Tapi hari ini dalam cerita sejarah di mana kita bisa bersama-sama untuk mengeratkan lagi silaturahim yang telah ada. Dengan adanya usaha sama ini, insya-Allah Taala di masa hadapan orang-orang Malaysia, orang-orang Indonesia bisa akrab seperti sedia kala yang masa dulu. Walau bagaimana sekalipun, orang-orang Malaysia maupun orang-orang Indonesia pasti ada saudara-saudaranya di Malaysia, dan orang Malaysia pasti ada saudara-saudaranya di Indonesia. Bukan hanya untuk secara bisnes, tapi ini adalah satu kata orang menyambung silaturahim yang telah lama terputus di antara nama Malaysia dan Indonesia. Tapi dengan adanya usaha sama ini, insya-Allah kita boleh bersama, bersatu dan maju seterusnya mendayakan usaha ini, insya-Allah. Terima kasih. Silakan. Untuk nilai ekspornya. Oke, untuk pada waktu ini 3,39 triliun. Ya. Kalau 200.000 ton. kalau di Sarawak itu kita akan juga 200,000 ton, dan untuk pertama kita akan order 1,000 ton dahulu, dan kita akan menggunakan border intercom untuk simboliknya untuk penghantaran pertama, insya-Allah. Dan kalau di cara dasarnya di Malaysia membutuhkan lebih 1.5 million ton, tapi untuk di Sarawak kita membutuhkan lebih kurang 200,000 ton untuk setahun. Dan ini kita akan usahakan dengan cara promosi, di mana 1,000 ton yang pertama itu sebagai langkah promosi kita untuk mempromosikan beras-beras Indonesia ke Sarawak khasnya dan Malaysia. Akan mulai diekspornya kapan, Pak? Secukup mungkin selepas Bapak Menteri akan menjawab soal ini. Terima kasih. Saya ucapkan terima kasih. Hari ini ada kabar baik untuk Indonesia, di mana kita sudah swasembada beras, stok kita 5,2 juta ton sampai dengan hari ini. Bahkan kita sudah sewa gudang 2 juta ton, kita surplus. Sesuai data BPS yang terakhir, bahwasanya produksi kita tahun ini sesuai estimasi yang diestimasi sampai dengan Oktober itu lebih tinggi produksi kita tahun ini daripada tahun lalu. Tahun lalu 4 juta, sama saja berarti produksi 2026 dengan 2025 itu surplus 8 juta ton. Sedangkan kapasitas gudang kita hanya 3 juta ton. Oleh karena itu, dulu kita pernah ekspor ke Palestina, ke Mesir. Nah, sekarang kita ekspor ke Malaysia. Nah, ini menarik. Baru saja kami bicara dengan Menteri Pertanian Malaysia, Bapak Datuk Seri Muhammad Sabu. Beliau mengapresiasi dan beliau akan mempercepat dan kata-katanya tadi memperkaya, maksudnya memperbanyak ekspor dari Indonesia ke Malaysia. Kami cukup lama tadi bicara via telepon untuk menyetujui rencana ekspor ini. Kalau ekspor ini kalau bisa minggu ini diberangkatkan 1.000 ton secara bertahap, karena kebutuhan Sarawak saja 200.000 ton. Dan untuk satu Malaysia 1,5 sampai 1,7 juta ton per tahun. Nah, kita ini negara tetangga. Culture-nya, budayanya sama. Bahkan kita satu rumpun. Nah, insya Allah harga yang diberikan per kilo ini yang dihitung itu 3,9 ringgit atau 17.000 per kilo. Alhamdulillah. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada seluruh
petani Indonesia, seluruh masyarakat yang membantu, TNI, Polri, Gubernur, Bupati, seluruh menteri terkait, Pak Menko Pangdam, BUMN, ucapan terima kasih tak terhingga. Ini bukan kerja saya, kerja kita bersama sebagai anak bangsa. Begitu pula yang mensupport dan mengkritik. Yang mengkritik, mensupport, yang mengkritik juga itu penting. Kemudian yang mensupport juga penting. Kalau mau sukses, kalau mau berhasil, harus mau terima kritikan dan juga terima apresiasi. Oh, guru yang terbaik adalah justru yang mengkritik kita siang malam. Kalaupun ada bentuk fitnah, tidak masalah. Jadi kami terima kasih. Juga yang mengapresiasi, terima kasih. Terutama Bapak Presiden yang mensupport ini semua atas kebijakan Bapak Presiden. Sehingga kita bisa lakukan hari ini. Dan ini sejarah baru antara Indonesia dengan Malaysia untuk perberasan. Moga-moga ke depan ini semua lancar. Karena sesuai pembicaraan kami dengan Menteri Pertanian Malaysia baru saja, bahwasanya jumlahnya ditingkatkan. Yang lebih besar karena kebutuhannya 1,5 juta ton sampai 1,7 juta ton per tahun. Sekali lagi terima kasih saudaraku, sahabatku, petani PPL, Babis, TNI, Polri, Kejaksaan. Terima kasih. Ini kerja keras kita semua termasuk media. Ada jaminan nggak Pak kalau ini nggak bakal mengganggu kebutuhan beras dalam Nah, negeri? bagus pertanyaannya. Kita hitung secara ilmiah ya. Data. Ingat, teman-teman, data itu dari BPS. Tidak ada data di Kementerian Pertanian. Karena ada guru besar lagi, harus datanya ke Mentan. Saya clearkan, saudaraku, sahabatku, seorang pengamat politik, supaya paham, dia sarjana politik. Data itu ada di BPS. Stoknya itu ada di Bulog. Clear? Yang mengatakan swasembada adalah FAO, BPS. Clear? Yang dikatakan swasembada sudah jelas. Nah, ini pertanyaan sangat bagus. Ini harus dijawab. Sesuai BPS, produksi sampai hari ini diperkirakan sampai Oktober, karena estimasi, karena ada standing crop, itu kurang lebih 30 juta ton. Nah, kalau masih ada Oktober, November, masih ada masa tanam sekarang, September, Oktober, November, insya Allah sesuai BPS, produksi tahun ini lebih tinggi daripada tahun lalu, 2025. Clear? Oke, kita hitung ya. Kita hitung secara ilmiah. Yang kita standing crop sekarang, yang standing crop, ini harus saya jelaskan hati-hati karena banyak yang bertanya-tanya. Standing crop sekarang adalah yang ada di lapangan sudah ditanam, siap panen dan 2 minggu akan panen, 1 bulan kemarin. Itu standing crop yang tertanam. Kita hitung 3,8 juta, itu produksinya estimasi beras itu 10 juta sampai 10,8, 10,4. 10 juta ton. Oke. Kemudian yang ada di Horeca, hotel, rumah-rumah, kemudian macam-macam, itu ada 10 juta lebih. Berarti sudah 20 juta. Benar nggak? Dihitung kemarin itu kan 20, di Bulog 5,2. Berarti 26 juta. Anggaplah 25 atau 26 juta ton. Clear ya? 25 juta hari ini Agustus, kita hitung ke depan. Ini supaya clear ya. Agustus, September, Oktober, November. Sorry, saya ulangi. Kalau 26 juta ton, 25 juta ton, per bulan kita butuh untuk penduduk Indonesia itu 25 sampai 26 juta ton. 2,5 sampai 2,6 juta ton. Clear ya? Per bulan.
Artinya kalau 26 juta atau 25 sampai 26 juta ton, berarti 10 bulan kan? Clear? Clear kan? 10 bulan berarti cukup beras kita untuk ke depan. Ya, belum dihitung yang ditanam hari ini. Ya. Dan yang Kan ada daerah irigasi. Horeca sudah, Bulog sudah, standing crop sudah. Tapi yang ditanam hari ini, sampai Desember itu belum dihitung. Oke, anggaplah yang sudah ditanam. Kan itu baru mau ditanam nih. Berarti 25 juta ton, 26 juta ton. Sedangkan kebutuhan per bulan 2,5 juta ton. Clear ya? Kalau 25 juta ton, 26 juta ton berarti 10 bulan. Ke depan 10 bulan kan? 10 bulan itu berarti mulai Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei. Kekuatan beras kita sampai Mei tahun depan, sedangkan panen puncak masuk di Februari. Overlap kan? Clear. Ini aman. Sekali lagi, saudaraku, sahabatku, ada yang bersemangat tadi baru saya lihat, seorang sarjana politik bersemangat berapi-api, harus mentan yang keluarkan data. Kementerian Pertanian tidak boleh keluarkan data. Karena nanti Anda tidak percaya. Ini yang kita hindari supaya satu data, BPS. Kalau mau tanya, datanya ke BPS. Kalau mau tanya tentang swasembada, datanya di FAO, di Roma. Kalau mau tanya stok, ada di Bulog. Kalau Bulog tidak benar datanya, itu di borgol direksinya. Kenapa uang negara kalau 5 juta, kali 10, 5, 60 juta, 60 triliun. 60 triliun belanjanya untuk membeli 5,2 juta. Ini di borgol. Clear. Nah, jadi saudaraku, sahabatku, dia profesor atau doktor sosial, ilmu politik. Saya beri pemahaman, data ada di BPS, karena itu yang dibayar, ada PBN-nya untuk mengeluarkan data pertanian. Kemudian, Bulog kerjanya menyerap. Kalau dia salah, kalau mau melihat beras yang 5,2 juta ton ke sini. Kalau mau lihat data, angka yang produksi Indonesia, ada di BPS. Kalau swasembada definisinya dari FAO. Maksimal import 10%. Itu FAO mengatakan. Sedangkan sekarang kita ekspor. Bukan import, ekspor. Nah, menurut Anda gimana? Clear? bagus. Pak Menteri, berarti secara total di tahun 2026 ini Indonesia udah ada rencana ekspor berapa ton, Pak? Bukan rencana, ini sudah. Iya, maksudnya untuk kesepakatannya udah berapa ton, Pak? Untuk Ini tahun kita sepakat, ini potensi yang kita garap, kita lihat nanti ke depan, itu 200.000 ton. Hari ini, kalau bisa minggu ini dikirim 1.000 ton. Yang sebelum-sebelumnya, Pak, kalau secara total di 2026 berarti kesepakatannya ada berapa ton, Pak? Kita sepakat dulu kirim secara bertahap. Jadi kita kirim, lihat perkembangannya, tetapi yang terpenting, harga sudah sepakat. Yang terpenting harga dulu. Kan ini yang nego lama nih. Harganya 17.000 rupiah per kilo. Karena di medsos kemarin rame 10.000, ini rugi dalam negeri. Enggak, ini 17.000 rupiah per kilo. Clear. Jadi total 200.000 ton itu berapa, Pak? Mudah-mudahan kita bisa kirim secepatnya. Tetapi 1.000 ini kita minta, mudah-mudahan bisa dikapalkan dalam minggu ini. Karena berasnya ada. Jadi Pak, beras nilai 1.000 itu nilainya berapa, Pak? 3,39 triliun. 3,39 triliun. Triliun. Tetapi harapan kita kalau bisa, kita rebut yang 1 juta. Tapi kita lihat karena ada El Nino. Ini ada pertimbangan El Nino juga. Tapi sesuai hitungan di atas kertas, insya Allah stok kita aman sampai bulan Mei tahun depan. Dan bulan Februari sudah panen puncak lagi. Oke? Pak, beras yang dikirim Apa? Yang dikirim Premium. Pak, boleh Premium. dijelasin? 5%. Ya kan rata-rata premium beras kita. Bagus. Pak, berarti tadi Pak, karena ada El Nino kan kemaraunya kan lebih panjang ya, Pak. Berdasarkan data BPS, itu berarti CBP kita aman ya, Pak. Di luar Aman. Justru kita ini serap terus nih. Posisi hari ini masih 5,2 juta.
Tidak pernah terjadi selama Republik ini merdeka. Kalau bulan Agustus, saya sudah kan 8 tahun di kabinet. Kalau Agustus biasanya, itu paling tinggi 1,5 juta. 2 juta maksimal. Ini 5 juta. Jadi, aman. Oke? Pak, kenapa lebih memilih Malaysia? Kenapa lebih memilih impor dari Indonesia? Dia cinta Indonesia. Sebab kita kan dah tadi Sudah kita sampaikan. cuma dibezakan di antara nama Indonesia dan Malaysia. Bahwa kita ini satu rumpun. Nah, coba. Udahlah, kita ini bersaudara. Kita kolaborasi. Jadi lebih cinta beras Indonesia daripada yang lain. Terakhir Pak. Beras yang dikirim Terakhir, Pak. Pulau Jawa pada Enak, bagus. Mana saja, di mana saja mau ambil Kalimantan NTK, Kalimantan Barat, mau ambil Jakarta, Surabaya, Timur, bebas. Kita beri kebebasan. Pak Menteri kemarin kan diwanti-wanti sama Pak Presiden kalau mau mengekspor beras itu harus mengutamakan kesejahteraan petani. Kalau yang ini, Nah, justru inilah langkah kesejahteraan petani. Karena kita ekspor, ini ada beberapa negara kita lagi, Papua Nugini, apalagi kemarin, Filipina, Timor Leste, ini kita jejaki semua. Jadi ini kalau ekspor berjalan dengan baik, kesejahteraan petani meningkat. Sekarang apa kesejahteraan petani? NTP petani tertinggi selama 34 tahun kan? Dan itulah hebatnya presiden kita. Oke. Momentum penting bagi negara, Pak. Dan kenapa dilakukan di rumah pribadi, kenapa nggak di... Nah, ini karena ini persoalan yang pertama. Kan rencana mau di hotel, biasanya kan di hotel tuh pengusaha efisien kalau di sini. Sangat efisien. Dan memang ini rumah, ini tempat kami jadikan kantor juga. Kantor jam 5 subuh. Rapat di sini jam 5 subuh, juga pupuk dulu diputuskan di sini, sampai jam 7 rapat di sini. Di kantor jam 7 sampai sore, di sini dilanjut sampai jam 10 malam. Jadi kantor itu dimanapun. Kadang kemarin rapatnya di Surabaya. Dimanapun saya berada itu jadi kantor. Oke? Pak Menteri. Dan itu efisien. Benar nggak? Sangat efisien. Kalau daripada di hotel, mahal. Lebih baik itu dibeli. Biaya untuk di hotel, dibelikan pupuk, benih untuk petani. Jadi kalau bukan di sini, di kantor. Nggak boleh di hotel. Kita hilangkan biaya seminar di hotel, tanda tangan seperti ini di hotel, tanda tangan apa namanya, kontrak, acara-acara seremoni, gunting pita tidak ada, malah MC-nya, yang penting kan beras kita laku. MC-nya tidak ada tadi, apalagi maunya nggak ada bunga-bunga, nggak ada kalungan bunga, minta maaf. Ini lebih baik, ini biaya semua, biaya cipika-cipiki, biaya bunga, biaya MC, biaya belikan benih, belikan pupuk untuk tani. Setuju nggak? Itulah Bapak Presiden kita, Pak Prabowo, efisiensi. Dan clear ya, harga Rp17.000 per kilo. Ingat, pesan, kalau ada mau bertanya data, ke BPS. Tanggung jawab BPS. Kalau ada mau tanya stok, di Bulog. Kalau mau pergi tanam padi, ke pertanian. Kantor Kementerian Pertanian. Oke? Pak, Pak, ini kan beras yang ke Thailand, menjajakan beras dari Thailand ke Singapura. Thailand 10.000. Singapura, Pak. Singapura. 10.000 Oh, per Singapura. Itu berikutnya, itu menarik tuh. Nah, kita kemarin, ini kan bisnis. Ini tawar-menawar nih, bisnis, tawar-menawar. Ya, alhamdulillah deal harganya. Berapa, Pak? Untuk Malaysia, kalau Singapura masih penjajakan. Selain Singapura Kan ada menterinya sudah datang. Dulu menterinya beliau datang. Datuk Sri Muhammad Sabu datang kan. Jadi Singapura juga sudah datang. Beberapa negara sih, banyak negara. Kanada, Brasil, Australia, Belarus, Chili datang ke Indonesia, Jepang. Udah kita syukuri, kita tukar teknologi. Itu semua mau tertarik dengan beras Indonesia, Pak, tadi negara-negara. Ada beberapa tertarik negara. Ada juga dengan teknologi.
Ini ingin tahu kenapa Indonesia peningkatan produksinya nomor 2 peningkatannya dunia. Bukan kata saya, ulangi, itu kata FAO. Oke. Pak, ini kan kemarin PM Thailand datang, mereka bilang katanya mau minta pupuk Indonesia, tapi tawarannya dia nawarin beras dia ke kita. Nah, tanggapan Bapak sedikit ya? Lah, jadi kita ekspor pupuk. Iya. Oke. Ini pupuk Indonesia. Ini hebatnya presiden kita. Hebatnya pupuk. Saya bahas dari awal. Pupuk tidak pernah ada sejarahnya turun. Turun 20% kan? Di bawah pemerintahan Bapak Prabowo Subianto, Bapak Presiden. Yang kedua, harga turun, volume naik. Tidak ada tambahan APBN. Kemudian kita ekspor. Saya ditelepon langsung, itu 4 kali Menteri Pertanian Australia menelpon langsung ke saya. Menelpon langsung ke saya. Itu menelpon langsung ke saya, meminta terima kasih karena kita kirim pupuk. Minta pupuk. Kemudian juga India. Dubesnya langsung, karena sahabat saya, dubesnya, telepon langsung ke saya. Minta juga pupuk. Thailand juga meminta. Kita insya Allah ekspor pupuk. Terus bagaimana beras? Lah kita ekspor juga. Kita kan ekspor sekarang. Iya, tapi Kami jelasin ke menterinya, deputinya datang. Saya diskusi, jadi kami ekspor pupuk yang bisa adalah daging. Kemarin dengan daging dengan yang kemarin daging. Kalau itu bisa, tapi ekspor pupuk kalau beras tidak mungkin, karena kita sudah ekspor. Gudangnya tidak penuh, gudangnya sudah sewa, gimana? Mau tambah sewa gudang? Tapi tanggapan Thailandnya gimana Pak? Apa? tetap setuju Pak, nerima pupuk kita, tapi kita nggak beli beras dia gitu. Gini, pupuk kita ini yang minta banyak. Justru kita atur siapa yang dikirim. Australia minta 500.000 ton. Sedangkan kita space-nya 1 sampai 1,5 juta ton. India minta juga 250 sampai 500. Filipina minta, Brasil juga minta. Jadi kesepakatan mana yang paling cantik sih? Yang paling cantik adalah kita ekspor pupuk, ya, Ekspor bersih. ekspor juga beras, itu yang paling bagus. Pak, ini kan beberapa negara sudah minat untuk impor beras dari Indonesia, Pak, untuk memastikan kualitas seperti apa, Pak, dari pemerintah. Oh, dijaga. Pak Dirut, kami sudah minta jaga kualitas. Itu kalau pengusaha, kami background pengusaha. Untung sedikit, untung sedikit kali banyak. Jangan untung banyak kali sedikit. Ngerti maksudnya? Untung sedikit tapi sustain. Terus menerus. Untung banyak langsung terhenti karena kualitasnya. Saya minta ke Bulog, ini direkturnya, jangan coba-coba kualitas tidak dijaga. Lebih baik, kalau ada pilihan, lebih baik jumlahnya, kuantumnya berkurang nanti belakangan dipenuhi, daripada kualitasnya turun. Itu mutlak. Kalau saya, syarat mutlak. Dengan banyaknya minat negara-negara lain mau mengimpor beras dari Indonesia dan adanya El Nino, kesiapan kita bagaimana? Insya Allah aman. Tadi kekuatan beras kita, stok kita dengan standing crop itu sampai Mei tahun depan. Syukur-syukur. Ini saya belum hitung tanam padi hari ini sampai dengan Desember. Kan tanam padi ini, karena ada irigasi kita 3 juta, 4 juta hektar. Ini kan ditanami terus. Kalaupun ada El Nino, karena irigasi teknis 3 kali tanam setahun. Menteri, mau minta tanggapannya. Tadi Pak Presiden minta Indonesia sudah swasembada daging sapi dalam 3 tahun, Pak. Mungkin Bawang putih, sapinya 5 tahun. 5 tahun. Gimana saya hadir? 5 tahun kan? Ini dengan bawang putih 3 tahun. Doakan. Karena gini, bawang putih itu, ini ya, tantangannya ya, bawang putih itu harus dorman 8 bulan. Tidak seperti padi, jagung. Gini, bibitnya ini harus disimpan 8 bulan, baru nanti bisa ditanam. Tapi kalau padi, panen langsung tanam. Nah itu perbedaannya, sehingga butuh kesabaran. Dan yang kedua,
adalah daerah ketinggian. Makanya kami pilih Sembalung, tanggal 19 kita tanam bersama Kapolri, seluruh Indonesia, teman-teman. Kemudian pilih, yang Sumatera, Kabupaten, Humbas, Hasundutan. Ini dengan Jawa Tengah. Ini jadikan sentra karena ketinggian dari permukaan laut itu adalah 1000 sampai 1200 itu paling bagus. Apa? Jadi lokasinya sudah dipetakan kan? Jadi gini, yang 7 juta saja bisa kita kawal oleh Bapak Presiden. 7,4 juta beras, sawah, hektar. Apalagi cuma 50-100 juta, kita berdoa, nggak boleh takabur. Kalau daging, Pak? Anda kan saya tidak pernah janji bahwa swasembada 1 tahun. 4 tahun kan? Selalu debat sama saya 4 tahun kan? Tapi Allah kasih 1 juta, 1 tahun. Jadi jangan kabar. Saya kasih, menurut kamu nih, kalau 7,4 juta saja bisa dieksekusi dengan baik, rencana 4 tahun jadi 1 tahun. Kalau bawang putih swasembada itu 100.000 cukup. Menurutmu, bisa nggak dengan tim saya buat gimana? Saya pengen Bapak yang ngomong optimis. Enggak, menurutmu, logikamu, you kan orang pintar-pintar. Menurutmu gimana? Mana lebih tantangannya 100.000 dengan 7 juta hektar? Bapak aja ngomong biar bisa dikritik. Pak, kalau soal permintaan Enggak, Anda kan bisa olah juga. Enggak, harus Bapak yang ngomong biar jadi berita. Pak, soal menurut Ya, saya, sebenarnya, maaf ya, ya optimis tapi kita tidak tahu. Allah saja nyawaku saja milik Allah. Kita tidak tahu ke depan. Ya, kalau nanti kita diskusi lagi. Ada pertanyaan? tadi Pak Presiden, itu mulai kapan, Pak? Rencana tanggal 19. Pak, tadi Presiden Dipuji. Iya. Terima kasih. Pujian itu bukan untuk saya. Bukan untuk saya saja. Tapi seluruh petani adalah pahlawan pangan. PPL adalah pahlawan panganku. Kemudian kepala desa, camat, bupati, gubernur, dan seluruh kementerian, menteri perdagangan, Menko Pangan. Pak Sul luar biasa. Menko luar biasa. Kemudian ada Menko Ekonomi, Menteri BUMN, dan Kepala Badan Pengelolaan BP BUMN, Pak Doni luar biasa. Pak Menseknek, Pak Teddy, semua terlibat. Itu cuma disimbolkan bahwa Menteri Pertanian. Tetapi ini tidak akan terjadi kalau kabinet tidak kompak. Tapi karena kabinet kompak, hasilnya seperti sekarang. Pak, tadi Presiden juga minta soal cloning sapi untuk swasembada daging ini, Pak. Kita tindak lanjut. Oke. Bulog sudah menandatangani MOU dengan Malaysia untuk melaksanakan ekspor beras. Insya Allah ekspor ini sebagai permulaan akan kita ekspor totalnya adalah 1.000 ton dan potensinya untuk di Sarawak sendiri sekitar 200.000 ton. Nah, kemudian untuk hasil komunikasi Pak Menteri tadi dengan Menteri Pertanian Malaysia juga disampaikan juga akan ada potensi ekspor ke Malaysia, khususnya di daratan semenanjung Malaysia dengan potensi lebih kurang 1,5 sampai 1,7 ton. Untuk 1,7 juta ton, mohon maaf, 1,7 juta ton. Nah, ini potensinya sangat besar. Alhamdulillah dengan adanya kesempatan ekspor ini menandakan keberhasilan Indonesia secara khususnya untuk Bulog mampu mendukung program pemerintah yaitu kemandirian pangan dan bahkan saat ini kita bisa ekspor. Intinya kami bersyukur pada hari ini. Demikian. Ya, untuk nilai sesuai dengan kesepakatan MOU, harga berasnya per kilogramnya dihitung Rp17.000. Sehingga kalau 1.000 ton lebih kurang sekitar 17 miliar. Untuk pendahuluan, nanti direncanakan akan dikirim untuk 5 kontainer, khususnya pendahuluan adalah melalui Entikong.
Entikong, dan nanti ada prosesi pemberangkatan direncanakan. Dan sisanya yang sekitar 950 ton akan dikirim via kapal ataupun laut dari Pelabuhan Tanjung Priuk menuju ke Pelabuhan Kucing, demikian. Pak, tapi secara keseluruhan 200.000 ton itu berapa, Pak? Kalau 200.000 ton ya sekitar 3,39 triliun rupiah kalau 200.000 ton. Pak, itu kira-kira yang 200.000 ton itu bisa kelar pengiriman di 2026 ini atau kita menunggu permintaan. Jadi kita tidak bisa mendorong maksimal karena kita harus menunggu permintaan. Sampai dengan saat ini kan kita juga nanti menunggu kepastian permit izin dari pemerintah Malaysia, yaitu dari Kementerian Pertanian Malaysia maupun dari Bernasnya Bulog atau Bulognya Malaysia, itu namanya Bernas, demikian. Pak, ini kan potensi permintaannya itu kan cukup besar, lebih dari 1 juta ton, terus sama ada program bantuan pangan juga kan yang akan disalurkan. Ada ancaman El Nino juga, nah itu bagaimana Pak dampaknya ke pasokan? Tadi seiring dengan arahan dari Pak Menteri Pertanian, tetap memprioritaskan adalah untuk kebutuhan dalam negeri terlebih dahulu. Namun kita sudah menghitung dengan potensi kalau hanya 1.000 pendahuluan ini, bahkan sampai dengan 200.000 stok kita masih banyak. Karena stok Bulog bisa mencapai saat ini adalah 5,25 juta ton, bahkan 5,26 juta ton sampai dengan hari ini. Jadi tidak ada masalah. Kalau dihitung dengan permintaan Singapura juga itu gimana Pak? Gimana? Kalau dihitung dengan permintaan Singapura juga yang lagi penjajakan ini? Singapura belum ada komunikasi lebih lanjut. Kami baru akan berkomunikasi dengan Kamar Dagang Singapura. Mudah-mudahan dalam waktu dekat sudah ada jawaban, karena kemarin pendahuluan kami sudah komunikasi dengan pihak kedutaan Singapura yang ada di Indonesia. Intinya mereka akan menindaklanjuti kesempatan pertama, mungkin setelah Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, mungkin suasana biar lebih lenggang. Mungkin setelah bulan Agustus ini kami akan tindak lanjuti ke Singapura dalam hal ini. Pak, tapi kalau misalkan penjajakannya dalam waktu dekat akhirnya mencapai kesepakatan, berarti yang 10.000 yang diminta sama Singapura itu cukup juga Pak? Insya Allah kita bisa dukung. Sepanjang tidak mengganggu kebutuhan nasional dalam rangka menghadapi El Nino maupun bantuan pangan dan lain sebagainya. Demikian. Sesuai dengan tagline kami, yaitu Bulog saat ini fokus dengan pemeliharaan kualitas beras, ya, di seluruh gudang Bulog. Kita wujudkan di bulan akhir Agustus ini, nanti awal September, kami peningkatan pembiayaan operasional gudang. Tujuannya apa? Untuk meningkatkan pemeliharaan, pengawasan, bahkan perawatan beras di masing-masing gudang. Ini seiring dengan semakin besarnya stok kita, maka otomatis kita perlu jaga kondisi beras-beras tersebut agar tetap sehat, bersih, tidak berkutu, dan tetap berkualitas, serta tetap nikmat untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Demikian. Terima kasih Pak.